Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Baida dalam pembelajaran jarak jauh TKIT Ashifa. Senin tanggal 8 Februari 2021 dengan tema pekerjaan karunia Allah. Subtemanya macam-macam dan tugas pekerjaan. Yuk, sebelum mulai kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat bagi diriku. Juga anugerahkanlah pengertian yang luas dan mendalam. Amin. Oke anak-anak, siap ya mau belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Yang pertama, kita mau belajar tentang sikap toleransi bersama. Maksudnya di sini di Indonesia kita berada bermacam-macam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan juga agama Konghucu. Semuanya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh saling mengganggu, saling mencela, saling menghina, nggak boleh. Ya, intinya kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau dalam bermain, belajar semuanya sama, dalam berdagang semuanya sama. Kita tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah keyakinan dan ibadahnya masing-masing. Nih, lihat Bu Guru ada gambarnya ada orang Hindu, Buddha di sini ya. Kita belajar, makanya harus saling menghormati dan menghargai. Paham ya? Lanjut lagi pelajaran kita, doa, membaca doa setelah sholat duha. Ayo, siapa teman-teman yang udah sholat duha hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa ya baca doanya. Yuk kita ulang sama-sama. Doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innat duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Amin. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran. Duhamu, kekuatanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa setelah sholat itu artinya kita meminta kepada Allah. Ya, mintanya kepada Allah. Allah akan ngasih kita rezeki dari manapun dan bagaimanapun caranya, dari pintu yang tidak terduga. Insya Allah. Allah itu janjinya Allah. Ya, kita ulang-ulang nanti ya sama mama ya. Ulang doa setelah sholat duha. Selanjutnya kita belajar tentang adab bertemu.
Dalam Islam, kalau kita bertemu, ada aturannya, ada adabnya. Mau bertemu sama siapa, di jalan atau di mana. Jadi, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mencium tangan. Kalau sama orang tua kita cium tangannya. Kalau mau dedek, dedek yang cium tangan kita. Yang kedua, menanyakan kabar. Nenek gimana kabarnya? Atau ibu gimana kabarnya? Teman juga gimana kabarnya? Atau kabarnya lagi sedih, lagi senang, atau lagi biasa aja. Terus yang ketiga, kita saling mendoakan. Misalnya kalau lagi sakit, kita doain teman kita biar cepat sembuh. Kalau nenek kita sakit, kita doain biar cepat sembuh. Yang ketiga, yang keempatnya mau berpisah, kita ucapkan salam lagi ya. Nah, paham ya anak-anak? Kita lanjut selanjutnya. Kita belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang berkhalwat di Gua Hiro pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ininya tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Quran, Allah menjadikan malam permulaan turunnya Al-Quran itu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang tinggi kadarnya, yang lebih baik dari 1000 malam. Dan terus di situ Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, terus itu yang menyampaikan ke Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Dari Allah ke malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Jadi nggak secara langsung Allah iniin, jadi melalui malaikat Jibril. Nanti ya begitu ya, paham ya anak-anak ya. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk, nah buat kita hidup di dunia ini, dan biar kita juga selamat nanti di akhirat. Makanya kita belajar sungguh-sungguh baca Iqra, biar ngapa? Biar nanti bisa baca Al-Quran yang benar, yang nggak salah ya. Ya, jadi baca Iqra-nya yang rajin ya. Nanti biar bisa baca Al-Quran. Nanti di rumah Iqra-nya juga dibaca ya. Nah, jadi kita harus pintar baca Al-Quran, karena dalam sebuah hadis dikatakan orang yang mahir membaca Al-Quran akan tinggal bersama malaikat. Yuk, mau tahu hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Lagi ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan tinggal bersama malaikat. Ayo, siapa yang mau tinggal sama malaikat? Pasti nanti tempatnya di surga, insya Allah. Jadi dihafalin ini ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Oke. Selanjutnya kita masuk tema kita, yaitu pekerjaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak pekerjaan yang kita kenal,
Apa ya? Siapa yang bisa nyebutin? Ada dokter, ada guru, ada polisi, ada tentara, ada pilot, ada sopir, ada koki, banyak macamnya pekerjaan. Untuk hari ini kita belajar tentang dokter aja ya. Dokter dulu. Dokter itu adalah orang yang bekerja, orang yang memeriksa, orang yang memberi obat yang kerjaannya di rumah sakit atau di klinik. Jadi nanti kalau misalnya kita sakit, teman-teman ada yang sakit nih, dibawalah ke dokter, ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit diperiksa sama dokter. Oh, ini panas. Oh, ini nanti dikasih obat. Nanti obatnya disuruh minum sama dokter. Biar apa? Biar kita cepat sembuh. Jadi dokter itu kerjaannya mulia sekali, dia menolongin orang, biar orang jadi jadi sembuh dengan minum obat. Tapi semuanya itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinin juga nggak bisa. Jadi itu kerjaannya Pak Dokter atau Bu Dokter. Siapa yang mau cita-citanya mau jadi dokter? Nah yuk, kalau mau jadi dokter, kita mulai sekarang harus rajin belajar. Harus rajin sholat, nurut sama orang tua. Ya, gak boleh ngelawan. Ya, semoga cita-citanya nanti tercapai. Selanjutnya ada lagi yang namanya pekerjaannya sebagai bu guru. Bu guru kerjaannya di sekolah tempatnya. Jadi dia nanti ketemu sama murid-muridnya. Guru tugasnya adalah mengajar, membimbing, dan mengarahkan. Jadi dia tidak sekedar mengajar aja bu guru, tapi juga mendidik, biar dari yang nggak baik jadi baik. Itu tugasnya adalah guru. Guru itu siapa aja? Kalau di rumah guru kita adalah orang tua. Kalau di sekolah, guru kita adalah bu guru. Kalau di tempat pengajian, guru kita adalah guru ngaji. Nah, semuanya adalah guru. Nah, guru. Jadi kalau misalnya dikasih tahu sama gurunya, harus ikutin, harus dengerin, harus nurut. Kenapa? Karena pasti yang dikasih tahu sama guru itu pasti baik. Tujuannya baik. Ya. Siapa yang mau cita-cita mau jadi guru? Iya, dengan guru itu semuanya bisa jadi apa? Ayo, kalau jadi dokter itu karena ada guru. Kalau nggak ada guru dia juga nggak bisa jadi dokter. Misalnya nggak mau jadi pilot, itu karena guru juga. Ada guru yang ngajarin, ya biasa jadi pilot. Makanya nggak bisa semuanya. Ada yang ngajarin atau ada yang bimbing. Nggak mungkin kita itu kucuk jadi dokter. Enggak, kita harus sekolah yang tinggi dulu, belajar dulu yang serius sampai mahir, sampai ahli, sampai pintar. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Kita baca basmalah dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.